Hai, kembali lagi di channel Penamen dengan Pak Bibi ya. Kali ini kita belajar jumlah dan selisih sudut pada trigonometri ya. Kemudian sudut rangkap. Ini dipelajari pada trigonometri analitik ya. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa soal yang akan kita bahas ya. Soal nomor 1, langsung saja biar cepat. A tambah B sama dengan V per 3. Berarti nilainya ini kalau kita konversi 60 derajat gitu ya. 180 per 3. Kemudian cos A dikali cos B nilainya 5 per 8. Tentukan cos sudut A kurang B itu berapa. Nah, kita awali dari si A tambah B dulu. A tambah B sama dengan V per 3. Nah, oke. Karena kebetulan yang ditanya itu cos A kurang B, maka kita awalnya harus mencari nilai cos A tambah B sama dengan cos V per 3. Gitu ya. Nah, berarti dari sini cos A tambah B sesuai dengan rumus ya. Cos A kali cos B dikurang ya. Sin A kali sin B sama dengan cos 60 itu setengah ya. Oke, kemudian cos A cos B kan sudah ada diketahui itu 5 per 8. 5 per 8 kurang sin A kali sin B sama dengan setengah. Langsung kita buat ke per 8 saja ya. Oke, nah dari sini dapatlah sin A, sin B, nilainya dapat kita tentukan ya, yaitu sebesar 1 per 8. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari cos A kurang B. Sehingga cos A kurang B itu sama dengan, sesuai dengan rumusnya, cos A kali cos B ditambah. Tambah ini ya. Sin A kali sin B. Sin A kali sin B. Dimana cos A cos B tadi hasilnya 5 per 8. 5 per 8. Tambah. Sin A sin B hasilnya tadi 1 per 8. Berarti nilainya adalah 6 per 8 atau 3 per 4. Kira-kira gitu ya. Untuk soal yang nomor 1. Baik, berikutnya soal yang nomor 2 ya. Cos X sama dengan 3 per 5, di mana X-nya itu di antara 0 sampai 90. Tentukan sin 3X tambah sin X. Ya. Nah, dari model soal ini, sin 3X itu bisa kita ubah menjadi sin. Ya. 2X kurang, tambah 1x gitu ya. Kemudian ditambah sin x ini bisa dirombak menjadi 2x kurang x. Pas ya? Sin x, sin 3x. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus tahu rumus sinus A tambah B, di mana rumusnya itu adalah sin 2x kali cos x dikurang, kalau dia kurang, kalau tambah, tambah ya. Karena tambah ini tambah cos 2x sin x. Ya, ini tambah. Nah, ini sama aja ya, sin 2x cos x dikurang cos 2x sin x. Nah, kita perhatikan ya. Ini saya rasa hanya tanda tambah dan kurangnya saja yang berbeda. Nah, dengan demikian ini bisa kita coret ya, karena nilainya itu pasti sama dan berlawanan tanda gitu ya. Berarti ini sama ya. Berarti ibarat Y tambah Y jadi 2Y gitu ya. Berarti ini jadi 2 sin 2x kali dengan cos x. Nah, ingatlah, kita ingat ya, bahwasanya sin 2x itu kan sudut rangkap. 2 dimana sin 2x 2 sin x cos x dikalikan dengan cos x ya, atau yang mau kita cari itu nanti 4 sin x cos kuadrat x. Cos kali cos kuadrat ya. Nah, cosnya sudah ada di atas ya, hanya sinnya saja yang belum ada. Saya rasa itu bukan masalah ya, karena itu bisa kita cari.
Nah, cos X sama dengan 3/5, di mana 3 ini kan sebagai sisi samping nih, 5-nya miring. Maka dari sini sisi depan sama dengan akar dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Triple Pythagoras itu ya, 4 lah nilai sisi depannya. Sehingga bisa kita olah sin X-nya itu menjadi 4/5. Maka hasilnya adalah 4 dikali sin X-nya 4/5 cos kuadrat X 3/5 kuadrat. Ini sama dengan, ini 16/5 ya. 16/5 dikali 9/25. Ini 144 ya. 144, 16 kali 9 ini 125. Kira-kira begitu ya. Jadi tinggal di sederhanakan saja. Kalau bisa sederhana, maka hasilnya adalah 144/125. Oke. Oke, soal yang terakhir. Nah, cos 2x tambah 30 nilainya B kecil ya. Sin 4x tambah 60 nilainya A kecil. Dimana X itu interval 0 sampai 5. Tentukan A kuadrat tambah 4B kuadrat per B. Sorry, ini 4B pangkat 4 ya. Per B kuadrat. Nah, jadi kalau kita perhatikan 2x tambah 30 dengan 4x tambah 60 itu saling berkelipatan ya. Nah, kita misalkan dulu 2x tambah 30 itu si P ya. Berarti 4x tambah 60 itu adalah 2P. Dengan demikian soal kita rombak aja. Cos P sama dengan B dan sin 2P sama dengan A. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita olah. A kuadrat tambah 4B kuadrat 4B pangkat 4 per B kuadrat. Nah, sehingga dari sini nanti bisa kita olah sin 2P nya dulu ya. Ini 2 sin P cos P, ya kan, sudut rangkap sama dengan A kecil. Nah, kemudian kita masuklah ke soal. Kita masuk ke soal. A kuadrat tambah 4B pangkat 4 per B kuadrat itu akan sama nilainya dengan A kuadrat per B kuadrat ditambah 4B pangkat 4 per B kuadrat menjadi 4B kuadrat. Saya rasa itu bisa ya. Nah, berarti kalau A kuadrat itu jadi sin kuadrat 2P. Atau ini kita kuadratkan aja langsung ya. Ini jadi 4 sin kuadrat P cos kuadrat P gitu ya, per B kuadrat. Nah, ini B kuadrat menjadi cos kuadrat P. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah 4B kuadrat. 4 dikali B kuadrat itu cos kuadrat P ya, cos kuadrat P. Nah, saya rasa ini sudah mudah ya, tinggal kita coret aja nih. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 sin kuadrat P ditambah 4 cos kuadrat P. Saya rasa ini identitas ya, sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P. Ini identitas 1 hasilnya. 4 dikali 1 adalah 4. Kira begitu ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat. Terima kasih.